Mengharukan namun penuh inspirasi. Inilah bunyi surat kepada Kartini yang ditulis oleh Cynthia, pelajar kelas 9 SMP Negeri 1 Bandar Sri Bawono, Lampung Timur, yang dapat meraih juara 1 tingkat nasional. Lampung, 15 April 2021. Salam sayang dan cinta. Bagaimana di sana, Bu? Kuharap surga adalah tempatmu bernaung bersama di sisinya. Hari ini cerah, angin semilir menerpa halus setiap sudut wajahku yang sedang serius membacamu. Lebih tepatnya membaca hasil dari buah tanganmu, buku bersampul putih suci yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Baris demi baris, lembar demi lembar ku eja perlahan. Ia tak pernah gagal menyulut api semangat anak gadismu ini. Sejenak kulihat bayang raut wajahmu yang ayu tersenyum manis di antara awan-awan mengajakku bercerita. Sudah berapa tahun lamanya berlalu sejak dirimu menutup mata dan singgah pada agungnya sang rembulan. Bu, masih kuingat dengan sangat jelas kisah hidupmu yang penuh lika-liku dan upaya perjuanganmu untuk mencapai kesetaraan gender di Indonesia. Setiap tantangan dan perjuanganmu kami teruskan hingga saat ini. Aku sangat ingin bercerita langsung denganmu mengenai banyak hal tentangku, tentang canggih dan majunya dunia saat ini, dan tentang bagaimana suatu benda bernama pesawat terbang mengangkut puluhan manusia kemudian melintasi angkasa dengan megahnya. Namun ku tahu aku tak akan bisa. Sebagai gantinya, kutuliskan sepenggal surat istimewa berisi ceritaku ini hanya untuk dirimu. Bu, apa kau tahu, zaman telah banyak berubah. Dunia telah mengalami revolusi digital yang berdampak pada maju dan berkembangnya setiap aspek kehidupan. Ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi, semuanya menjadi bagian penting bagi manusia. Zaman ini bisa disebut dengan era digital. Sebagai seorang pelajar, hari-hariku selalu kuisi dengan bermain. Jangan salah sangka, Bu. Apa salahnya jika bermain juga merupakan proses belajar? Hahaha, sembari bermain, aku juga suka mencari tahu berbagai pengetahuan baru di dunia ini. Seperti dirimu dahulu yang juga sangat suka membaca buku. Ketika aku menjumpai hal yang baru dan tidak pernah aku pelajari sebelumnya, aku menjadi sangat penasaran dan rasa ingin tahuku meningkat. Saat itu, aku tidak perlu bersusah payah berupaya untuk mencari tahu, karena sekarang kami semua memiliki benda pipih berlayar kaca yang disebut ponsel atau handphone. Biar aku beritahu kepadamu betapa membantunya ponsel dalam proses belajar para pelajar di dunia, termasuk diriku. Selain sekolah yang merupakan sarana menuntut ilmu, di era digital ini semua jenis pengetahuan bisa diakses dan dicari dengan mudah dengan teknologi komunikasi dan informasi. Aku bisa dengan mudah mengetik sesuatu yang ingin ku cari, dan ponsel memberikan banyak informasi untukku. Informasi itu dapat menambah jangkauan pengetahuanku tentang banyak hal di dunia. Pengetahuan tentang bagaimana cara belajar yang sesuai, waktu belajar, mempraktekkan ilmuku dalam lingkungan masyarakat, dan lainnya. Kegiatan belajarku jadi sangat mengasyikkan. Bagaimana, Bu? Luar biasa bukan? Selain belajar, aku juga sangat suka bermain dan menyalurkan bakat. Sebagai seorang gadis, aku mempunyai hobi memasak. Nah, tidak hanya berperan dalam bidang pendidikan, teknologi juga sangat berperan bagiku dalam berkarya. Zaman dahulu butuh waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan untuk pergi dari satu kota ke kota lainnya. Kini tak perlu khawatir, teknologi dan transportasi yang mampu memperpendek jarak antar kota, bahkan pulau sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Termasuk diriku yang kerap kali membutuhkan bahan makanan untuk menyalurkan hobiku, yaitu memasak. Kuliner Nusantara begitu beragam, maka dari itu aku tertarik untuk mempelajarinya. Bagaimana bisa aku mempelajarinya? Ya, benar. Dengan bantuan teknologi, di era ini semakin canggih. Teknologi yang ada, manusia juga kian dituntut untuk terus berinovasi sebagai generasi emas bangsa Indonesia.
Dan untuk meneruskan perjuangan Ibu Kartini sebagai pahlawan perempuan, aku juga harus terus mengembangkan kreativitas dan menerapkan nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan dan terus berkarya. Revolusi digital menciptakan banyak peluang yang menjelma menjadi kesempatan besar yang bisa diambil oleh para generasi bangsa. Jam terus berputar, detik demi detik terus berlalu. Jika aku membiarkan sang detik berlalu tanpa berbuat dan menghasilkan sesuatu, maka aku bukan putri penerusmu seorang Raden Ajeng Kartini. Waktuku selalu kubagi untuk belajar, bermain dan berkarya. Apa dirimu ingin tahu apa yang aku lakukan untuk berkarya bagi bangsa? Aku selalu menyempatkan diri untuk menulis. Ya, menulis. Apapun itu perlahan ku awali dengan menulis. Kegiatan sehari-hariku, lambat laun aku mencoba menulis cerita yang sesuai keinginan. Hei, menulis itu sangat seru. Tidak ada yang mengetahui rahasiamu selain dirimu dan pena. Aku suka menulis juga terinspirasi oleh dirimu. Semasa muda sering mencurahkan isi hatimu dengan menulis. Hasil dari tulisan-tulisanku sering aku unggah dalam blog. Apa itu? Blog juga termasuk teknologi yang mampu menyediakan wadah bagi para penulis seperti diriku untuk menciptakan karyanya. Selain dirimu, ada seorang yang aku kagumi dari bagian dari cita-citaku, yaitu petani. Apa yang terlintas di benakmu ketika membacanya? Keren bukan? Petani adalah sosok yang hebat. Ia memberi kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat dengan keringatnya, walaupun terkadang dirinya jarang dipandang. Aku ingin berkontribusi dalam pertanian Indonesia, memajukan sektor pertanian, dan menciptakan peran teknologi, mempertahankan lahan pertanian yang ada, dan memberikan dukungan bagi para generasi muda untuk terus berinovasi. Begitulah sepenggal cerita pengalaman dan harapanku. Terima kasih atas jasa besarmu bagi bangsa Indonesia. Meski sudah merdeka, namun bukan berarti perjuanganmu terhenti begitu saja. Kami, anak-anakmu akan meneruskan perjuanganmu untuk melawan tetap tantangan yang ada. Setiap tantangan di era serba digital ini, meski nama hanya tinggal sebuah nama, tetapi jiwamu akan terus bersemayam dalam hatiku. Kalau bukan kami, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Penerus perjuanganmu, Cynthia Marwa Dewi.